Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kompetensi Guru SKI MI. Selamat menyimak. Akan mempelajari pengertian kompetensi guru SKI Madrasah Ibtidaiyah. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas keprofesionalan. Adapun syarat untuk menjadi guru yang profesional hendaknya mempunyai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesionalannya. Adapun kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Sedangkan kompetensi guru SKI adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepemimpinan. Terdapat satu poin tambahan, yaitu kompetensi kepemimpinan atau leadership. Jadi, kompetensi yang dimaksud di sini adalah konsep kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru SKI dalam proses implementasi kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar tertentu sesuai dengan 5 kompetensi guru SKI. Terima kasih Mbak Bina. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi seorang guru. Faktor yang pertama adalah latar belakang pendidikan seorang guru. Mengapa latar belakang dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi seorang guru? Karena di sini latar belakang pendidikan seorang guru akan berpengaruh terhadap ilmu, keterampilan, dan juga kecakapan yang dimiliki oleh seorang guru selama program studinya. Jadi, ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan apapun yang didapat selama program studi guru tersebut akan membantu guru tersebut dalam proses terjun ke lapangan. Ilmu yang didapat dan juga mungkin keterampilan dan lain-lain yang didapat selama program studi sesuai atau tidak pada profesinya, sesuai atau tidak dengan mata pelajaran yang diampunya. Yang kedua adalah pengalaman guru dalam mengajar. Semakin banyak, semakin lama pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru, maka akan menjamin tentang kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Seorang guru tersebut sudah terbiasa dalam hal mengajar, sudah terbiasa memecahkan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran, sehingga istilahnya guru tersebut kalau pengalamannya semakin banyak dalam mengajar juga tidak canggung lagi, tidak kesulitan lagi. Yang ketiga adalah training keguruan yang diikuti. Training di sini tujuannya untuk meningkatkan taraf ilmu, pengetahuan, dan juga kecakapan seorang guru tersebut. Istilahnya kalau otak itu diasah terus-menerus, digunakan terus-menerus, otomatis otak itu akan semakin cakap, semakin tidak lemot gitu. Begitu juga dengan kompetensi seorang guru. Ketika guru tersebut sering mengikuti training keguruan, maka kemampuannya akan meningkat. Dengan mengikuti training keguruan juga akan menambahkan kualitas seorang guru tersebut, karena training keguruan juga sedikit banyak membantu seorang guru tersebut dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi seorang guru SKI. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian mutu pendidikan. Mutu pendidikan atau mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwasanya kemampuan sumber daya sekolah untuk mentransformasikan berbagai masukan dan situasi untuk mencapai nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Nah, yang termasuk dalam kerangka mutu proses pendidikan ini adalah derajat kesehatan, keamanan, kedisiplinan, keakraban, saling menghormati, kepuasan, dan yang lain-lain. Nah, ini dapat dilihat dari berbagai subjek di saat memberikan dan menerima jasa layanan. Mutu pendidikan sendiri tertuju pada mutu lulusan, karena menjadi sesuatu yang mustahil dapat mengeluarkan lulusan yang bermutu tanpa adanya proses yang bermutu pula. Juga sesuatu yang mustahil mendapatkan proses yang bermutu jika tanpa faktor-faktor yang bermutu. Nah, faktor-faktor penunjang untuk menjadikan proses pembelajaran yang bermutu di antara lain adalah faktor personalia, administrasi, guru, konselor, dan tata usaha yang bermutu dan profesional. Selain itu juga dengan sarana prasarana yang mendukung serta lingkungan yang mendukung pula. Prinsip-prinsip peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan sendiri menuntut kepemimpinan yang profesional dalam bidang pendidikan. Hal ini digunakan ataupun dibutuhkan untuk memperbaiki mutu pendidikan. Yang kedua, harus mampu menghadapi kesulitan, di mana kesulitan ini yang mencegah untuk melakukan peningkatan terhadap mutu pendidikan. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan ini harus mengalami loncatan ataupun perubahan. Hal ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa yang memiliki kemampuan untuk mampu bersaing secara global. Yang selanjutnya, uang bukanlah kunci dari peningkatan mutu pendidikan. Kunci utama dari peningkatan mutu pendidikan adalah sebuah komitmen terhadap perubahan. Kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Nah, ketakutan terhadap perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru. Kemudian yang ketujuh, program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tapi membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan. Misalnya budaya, lingkungan, proses kerja tiap organisasi berbeda. Para profesional pendidikan harus dibekali oleh program yang dirancang untuk menunjang pendidikan. Kemudian yang kedelapan, salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah setiap pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran, kemungkinan para profesional pendidikan dapat memperhatikan dan mendokumentasikan nilai tambahan dalam pelaksanaan program peningkatan program pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua, maupun masyarakat. Kemudian yang kesembilan, masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan program singkat. Peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan, tidak dengan program singkat. Saya akan menjelaskan tentang relevansi strategi dan peningkatan mutu pendidikan. Jadi, kebijakan program Mapindah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah aspek pengembangan kurikulum, yang kedua adalah aspek pembinaan guru di sekolah, yang ketiga adalah aspek pengadaan sarana dan prasarana, kemudian yang terakhir adalah aspek kepemimpinan sekolah. Berikut adalah penjelasannya. Pertama adalah pengembangan kurikulum. Jadi, suatu saat nanti kita pasti akan menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah atau SD. Jadi, di Madrasah Ibtidaiyah atau SD dilakukan dengan memberikan kemampuan dasar yang merata. Kemudian selain itu kita juga dapat memberikan
penguatan pada muatan lokal. Yang dimaksud oleh penguatan lokal di sini adalah sebagai contohnya, kita hidup di daerah Jawa. Jadi muatan lokal yang ada di daerah kita itu adalah seperti ketika pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita dapat memberikan materi atau memberikan sebuah pengetahuan kepada peserta didik kita tentang lagu Ler Ilir. Jadi lagu Ler Ilir itu adalah muatan lokal yang ada di Jawa. Dan lagu Ler Ilir itu adalah salah satu tembang yang diciptakan oleh Wali Songo. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan relevansi program pendidikan dengan tuntunan masyarakat dan dunia kerja. Jadi kurikulum pengembangan di sini itu dituntut untuk agar suatu saat nanti peserta didik itu dapat bermasyarakat dengan baik dan dapat mampu menguasai adaptasi di dunia kerja. Kemudian aspek yang kedua adalah pembinaan profesi guru di sekolah. Jadi pembinaan ini untuk meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan studi lanjut. Selain pelatihan studi lanjut, untuk meningkatkan profesionalisme ini dapat juga dilakukan dengan mengikuti seminar. Jadi para guru juga dapat mengikuti seminar-seminar yang ada. Kemudian selain itu, pembinaan ini untuk memberikan perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan. Jadi perlindungan dari hukum ini untuk menunjukkan rasa aman. Jadi gini, guru itu mempunyai kewajiban dan hak. Jadi guru itu mempunyai kewajiban melaksanakan tugasnya dan juga berhak mendapatkan hak. Hak yang dimaksud di sini adalah seperti tadi, memberikan rasa aman kepada guru dan tenaga kependidikan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pengadaan sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana di sekolah ini harus memadai. Jadi sarana dan prasarana di sekolah ini harus memadai. Seperti halnya harus ada buku paketnya juga ada, LKS-nya juga ada. Selain itu juga dapat berupa tempat seperti laboratorium, kemudian perpustakaan, dan tempat-tempat yang harus ada lainnya di sekolah. Kemudian aspek yang keempat adalah kepemimpinan sekolah. Yang dimaksud kepemimpinan sekolah di sini adalah kepala sekolah. Jadi di sini kepala sekolah itu mempunyai tugas untuk mengatur organisasi yang ada di sekolah tersebut. Selain itu, kepala sekolah juga bekerja sama dengan guru untuk mendidik siswanya agar mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi kesimpulannya, relevansi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan ini harus memenuhi 4 aspek, yaitu yang aspek pertama adalah aspek pengembangan kurikulum, yang kedua adalah aspek pembinaan profesionalisme guru, dan ketiga adalah adanya sarana dan prasarana, kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan di sekolah. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.